Koperasi nggih punika organisasi bisnis ingkang dipun gadahi lan dioperasikan dening orang seorang demi kewigatosan sareng. Koperasi melandaskan kegiatan pada dasar prinsip gerakan ekonomi rakyat ingkang pada dasar asas kekeluargaan. Koperasi piyambak dikadah tujuan kangge ngrencangi minggahaken perekonomian masyarakat ing Indonesia. Umumene koperasi inggih punika setunggaling organisasi ekonomi ingkang dipun gadahi saha dipunkelola dening salah setunggaling yang kangge ngrencangi masyarakat ing sawetawisipun. Koperasi mahasiswa inggih punika koperasi ingkang pengurus, anggota, lan pengawasipun inggih punika mahasiswa puniku piyambak. Koperasi mahasiswa utawi ingkang limrah dipun sebat kalih Kopma. Koperasi mahasiswa nggadahi peranan ingkang berfungsi dados penggerak ekonomi lan motivasi kalih mahasiswa kangge berwirausaha cocok kalih bakat piyambakipun sedaya piyambak. Pramila eksistensi mahasiswa dados roda penggerak ekonomi angsal dipunwiwiti saking Kopma, Koperasi Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang kepada teman-teman yang juga bakal menonton acara kami. Jadi sebelum kami memasuki acara utama, di sini saya selaku host atau MC pada hari ini mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Adida, selaku perwakilan dari tim Wasaka yang akan mengadakan acara ini dalam rangka pembuatan video Jakopnas pada tahun 2024 ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara yang paling utama, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama, narasumber pertama alias narasumber pertama adalah salah seorang mahasiswa FUB ULM atau Fakultas Ekonomi Bisnis yang mana memiliki latar belakang sebagai Ketua Umum KSO ULM atau Karya Salemba 4 pada tahun periode 2023 dan 2024, yaitu Ari Ika Susanto. Bisa dilihat nih mukanya nih. Oke, selanjutnya adalah narasumber kedua kita dengan background dari pengurus Kopma ULM. Beliau ini telah menjadi Kepala Bidang Usaha pada tahun 2022 dan sekarang pada tahun 2024 beliau sedang merangkap menjadi Ketua Pengawas di Kopma ULM sendiri kepada Pak ABD Rahman alias Pak ABD. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat untuk narasumber kami yaitu dua orang di sini. Langsung ke topik yang pertama. Nah, mungkin sekilas saja kita sampaikan kalau misalnya video kali ini atau acara kali ini kita akan berfokus pada bagaimana sih peran mahasiswa itu terhadap penggerak ekonomi. Nah, mungkin karena maka dari itu kita mengambil dua narasumber yang berkaitan, yakni dari mahasiswa ekonomi dan juga dari pengurus Kopma ULM sebagai koperasi itu sendiri. Kepada Mas Ari ya. Nah, Ya, silakan Kak. Nah, oke. Untuk Mas Ari sendiri nih, saya dengar Mas Ari sendiri selain menjadi Ketua Umum KSE, tapi juga menjadi seorang perintis usaha ya? Iya, betul. Karena sedikit cerita ya, kita kemarin masuk kuliah itu kan angkatan 21 pas saat angkatan COVID gitu ya. Betul. Kemarin sempat kita di tahun 2020 kita bikin semacam usaha gitu yang nggak nyangka itu bakal jadi bidang yang kita bakal terus fokus bisa ketemu di situ dan secara potensinya bagus gitu. Pada awalnya kita memang iseng, kita nggak tahu bahwa usaha ini mas bakal bisa maju terus, itu bakal bisa survive terus, bakal bisa menjadi fokus mata pencarian utama aku sendiri ya sekarang masih sebagai mahasiswa, namun pada akhirnya nanti cita-citaku sendiri ingin setelah lulus bisa fokus ke usaha yang sudah berintis kemarin di 2020 gitu. Bagus sekali ya. Ya, alhamdulillah. Jadi emang awalnya itu udah dari merintis sangat kecil ya? Iya, awal kemarin kita 2020 bulan Juni mas, bulan Juni modal awal kita 60.000. Kita beli kayu 60.000, terus kita jual itu jadi 2 rak bunga, kita jual 360 ya.
aku di umur 17 tahun bisa menghasilin 300.000 itu suatu kebanggaan tersendiri gitu. Dengan jerih payah sendiri, dengan hasil keringatku sendiri. Terus lambat laun jalan gitu. Dan alhamdulillah kita sekarang udah punya 5 mitra produksi. Sudah punya 5 produksi. Kita fokus pemasaran di marketing konten lewat Instagramnya. Instagram gitu ya. Kalau buat kami Kak, apa sih Kak yang bikin Kakak terinspirasi dari kayu bermodal 40.000 itu Kak? Awal mulanya ya, jujur kita nggak ada sama sekali buat kepikiran usaha bunga gitu. Cuma kemarin kita lihat karena pas musim COVID kan kita nggak bisa sekolah, itu 2 minggu sudah yang ternyata jadi 2 tahun. Terus kita lambat laun bosan juga nih kalau kan nggak ngapain, kita bikinlah bunga itu iseng. Gak sengaja, dan kadang hal yang gak sengaja ini yang bakal menghasilkan buat kita. Ya, awalnya kita gak sengaja, karena sekarang itu jadi salah satu fokus yang aku gelutin terus. Fokus tuh lebih ke arah situ. Jadi cikal bakal usaha Ya, apa namanya? betul. Rumah kayu NTW untuk namanya. Sekarang kita kurang lebih di Instagram sudah 2.500 followers. Dari awal kita udah ngelakuin penjualan hampir 1.000 produk mulai Juni 2020. Sekarang udah 4 tahun. Gak kerasa kalau kita lihatnya, cuman dalamnya pasti banyak suka dukanya apa segala macam. Kita pernah bingung mikir gimana sih caranya produksi, apalagi kita posisi sekarang sedang jadi kayak sambil jalan gitu kan. Iya, lambat laun kita bisa lah untuk bisa nanganin itu. Gitu sih. Sih Kak. Jadi awal mulanya dari gabut aja ya, Iya, betul. karena Dari kita lagi gabut beberapa akhirnya menghasilkan. betul. Dan 60.000 loh itu kan. Iya. Bagus banget. Iya. Nah, maka dari itu Kak, kira-kira nih selama merintis bisnis ini, saya dengar juga Kakak sambil membuka cabang bisnis baru ya Kak? Nah, iya betul. Kemarin kita kan fokus kita di mebel itu Mas. Fokus kita di kayu. Ini karena kita di Banjarmasin, kita bingung nih. Karena kayu ini kan di Muara Tewe itu lumayan banyak pesaing gitu. Iya. Kita harus rutin tiap minggunya itu ada AdSense. Nah, awal mulanya kita pengen usaha kayak ini buat nutupin dia AdSense dari rumah kayu ini tadi. Dan ternyata itu secara nominal mungkin bisa kurang lebih sama gitu, sama kayu. Yang tadinya kita cuma ngelaksanain itu buat modal AdSense. Sekarang itu juga salah satu ya second job yang punya gitu. Iya, betul. Iya. Oh, boleh tahu kok Kakak bisnisnya? Itu sewa teh Banjarmasin. Oh, sewa teh. Ya, udah jalan dari bulan Juni kemarin 2023. Alhamdulillah sekarang udah melayanin lebih dari 350 event dari awal berdirinya gitu. Berarti artinya lumayan banyak. Alhamdulillah lumayan banyak Mas. Ya, kita bisa katakan mungkin salah satu merek HP yang dikenal oleh teman-teman di Banjarmasin. Entah itu dari organisasi maupun teman-teman maupun komunitas gitu. Oh, berarti kira-kira gitu. Jadi yang awalnya ini emang rencana bisnisnya untuk Iya, cover iya, beban betul. beban iklan kan ya? Beban iklan. Ternyata menjadi penghasilan baru. Iya. Yang tadinya kita cuman ya awal mulanya cuma buat iklan. Iya. Kita nggak nyangka bahwa itu bakal ya bisa kita lakuin pecah gitu. Betul. Berkembang jadi bisnis baru. Iya. Jadi bisa teman-teman lihat ya dari narsum pertama kita, ternyata beliau ini sudah memiliki 3 bisnis yang sudah berjalan. Mulai dari yang awalnya bisnis mebel seperti rumah kayu MTW tadi ya Kak. Iya betul. Nah, Rumah kemudian merambat menjadi bisnis baru yaitu sewa hati Banjarmasin. Yang mana yang awalnya tuh untuk mengcover biaya beban iklan, ternyata malah berkembang menjadi bisnis baru dan menjadikan penghasilan tambahan kedua bagi Mas Adi. Dan juga bisnis yang ketiga nih sedang berjalan kurang lebih sebulan ya Kak? Kurang lebih 1 bulan. Nah, Mei kemarin. Oke, jadi bisnis yang terakhir adalah Make Florist, di mana apa tuh Kak bisnisnya tadi mengenai buket flower ya? Teman-teman yang pengen ya buket, teman-teman yang pengen ngerayain teman-teman yang suka sempro wisuda itu bisa pesan di kita. Kita bisa sesuaikan untuk tulisannya selamat apa gitu. Dan untuk budget bisalah kita bicarakan di belakang. Mantap, gampang tuh. Nah, mungkin untuk bisnis cukup dulu ya Kak, kita lanjut nih sambil waktu. Nah, karena kita sudah dapat insight soal bisnis dari Mas Ari tadi, mungkin karena kami juga kepo nih dengan pengetahuan Mas Ari soal koperasi sendiri. Mas Ari pernah dengar kan
koperasi. Pernah koperasi, pernah dengar. Nah, Kalau di Unlab kita punya Kopma, koperasi mahasiswa. betul sekali. Nah, mungkin di sini saya cuma ingin pengen tahu aja nih, gimana sih Mas Ari tahu soal Kopma itu gimana coba? Awal mula karena aku di sini juga seorang mahasiswa kan, Iya. aku juga pernah ikut kepanitiaan. Jadi kayak di kepanitiaan kadang ada beberapa hal, ada beberapa benda yang kita belum punya. Dan kita terpaksa buat nyewa. Dan dengan adanya Kopma ini di ULM, itu sangat membantu gitu Pak. Entah dalam segi penyewaan atau pengadaan barang gitu. Biasanya kita nyewa yang mostly dipakai untuk anak-anak kepanitiaan kayak toa, seperti mikrofon, sound system gitu kan. Enggak semua organisasi sudah punya alat-alat gitu. Betul. Jadi emang untuk Kopma sendiri Mas Ari sudah pernah Kita beberapa kali untuk bisa minjam secara langsung. Selanjutnya nih, karena kita mulai masuk Kopma kan, mungkin di sini kita mulai juga mengajak narasumber berikutnya, yaitu KABD. Nah, seperti yang saya perkenalkan di awal tadi, KABD kan merupakan pengurus utama juga, itu di mana beliau ini menjabat sebagai ketua pengawas dan nah mungkin di sini saya mau tanya dulu nih ke KABD, kalau boleh tahu koperasi mahasiswa itu apa sih Kak menurut Kakak? Nah, kalau penjelasan secara singkatnya, koperasi mahasiswa itu suatu wadah di mana kami itu menyediakan wadah supaya kalian bisa berkembang. Entah berkembangnya dari mental kalian gimana, mental mahasiswa itu kan kadang ada yang pergi zaman-zaman Covid tuh, mental pasti kayak down, nggak mau mager segala macam. Nah, di Kopma ini kami ngebentuk mentalnya supaya nih kami ada wadah, ada bisnis nih, kalian bisa jalankan nih, misalnya kayak penyewaan toga, penyewaan IO. Nah, kalian diberi wadah buat mengerjakan itu gitu. Nah, jadi kalian setidaknya nggak jadi mahasiswa kupu-kupu lah ya, kuliah pulang. Jadi dengan ikut organisasi Kopma sendiri ini banyak hal yang bisa didapat. Kan kami ada 3 bidang nih, sekarang 4 bidang tuh. Ada PSDA, di mana itu PSDA gimana caranya kalian mengatur teman-teman kalian yang beda pendapat gitu. Nah, mengatur gimana orang-orang supaya bisa sepemahaman dengan kalian, menyampaikan pendapat bagaimana. Soalnya kan sekarang apalagi yang zaman-zaman emang perlu banget public speaking nih. Nah, makanya di PSDA ini kayak mengembangkan itu gimana caranya public speaking, menyampaikan pendapat kepada orang lain. Setelah itu ada administrasi. Nah, admin ini ngatur keuangan gitu, ngatur administrasi. Pokoknya uang masuk, uang keluar di buan admin nih. Jadi ya buan anak manajemen kayaknya bakal paham dengan ini tuh administrasi. Setelah itu ada bagian usaha. Nah, usaha sendiri tuh banyak nih jenis-jenis usahanya. Ada yang penyewaan toga, alat IO, apa segala macam, kayak fotokopi, Nah, di situ sih lebih fungsinya. Setelah itu ada PR, public relationship. Itu fungsinya buat kayak di itu AdSense, buat ngiklan. Nah, kita mau memperkenalkan Kopma dari buat bidang PR nih. Kayak apa tuh Kopma di dalamnya gimana? Kayak gitu sih kalau di Kopma secara singkatnya kan. Masih banyak ya buat undangannya. Jadi seperti teman-teman dengar ya, kalau Kopma PLN itu memiliki 4 bidang, dan masing-masing bidang itu mengerjakan tupoksinya sendiri-sendiri, seperti PSDA memberdayakan anggota, kemudian usaha menjalankan usahanya, administrasi menjalankan kebutuhan surat menyurat dan keuangan, dan terakhir PR itu public relations yang mana menciptakan citra yang bagus kepada masyarakat luas. Nah, mungkin dari penjelasan tadi teman-teman bisa dapat insight-nya gimana ya Kopma ULM, karena Kopma ULM ini masih butuh ibaratnya masih butuh dikenal lebih banyak oleh mahasiswa yang lain. Mungkin dari hasil perbincangan tadi ya, hasil diskusi kita yang mana dari skala prioritas kan, gimana cara kita manage waktu dari masing-masing POV ini sebagai Mas Ari yang entrepreneur, dan juga dengan KBD sebagai pengurus organisasi. Nah, itu tuh menjadi pelajaran juga buat teman-teman kalau ternyata ikut organisasi, ikut menjalankan usaha sambil menjadi mahasiswa itu bukan hal yang menakutkan. Karena seperti yang saya lihat juga banyak mahasiswa takut kan buat terjun mencoba hal yang baru gitu kan. Ya tetap diem di zona nyaman. Nah, jadi harapan dari ada diskusi ini semoga bisa mencerahkan teman-teman ke depannya. Apapun langkah teman-teman selama itu baik ke depannya, selama itu memang menunjang tujuan yang positif, insya Allah ada jalannya. Jadi mungkin untuk perbincangan kita, diskusi kita sampai sini dulu ya Mas dan Kak. Dan terima kasih banyak nih untuk waktunya dan ketersediaannya juga, walaupun benefitnya ala kadarnya ya. Tapi semoga kita bisa memberikan tempat yang layak nanti ke depannya. Amin. Mungkin sekian dulu dari kami ya, dari saya sebagai host atau MC hari ini. Para adibah mohon untuk menutup acara kami kali ini.
Selamat siang semua, selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.